warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Duyanti Vitaloka Hassani, biasa dipanggil Wifi, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, angkatan 2017, mahasiswi KKN Tematik, gelombang 104. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua dan keluarga? Semoga sehat-sehat terus ya. Ini, teman-teman pasti sudah familiar atau mengenal dengan istilah COVID-19. Jadi sedikit penjelasan kepada teman-teman bahwa COVID-19 itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan atau China pada 31 Desember tahun 2019. Nah, di mana gejala ringan pada umumnya yaitu batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan tubuh mudah terasa lelah. Masa pandemi ini, tidak sedikit orang juga ada yang merasa takut, cemas dengan adanya COVID-19 ini. Nah, di sini saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa dengan adanya COVID-19 ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas dengan adanya COVID-19 ini. Tapi perlu ditegaskan kepada teman-teman semua bahwa kita juga tidak bisa menganggap remeh adanya COVID-19 ini. Jadi di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa teman-teman di sini bisa membentengi diri sendiri. Misalnya mencuci tangan 6 langkah, menggunakan sabun, memakai masker pada saat keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain, menjaga jarak dengan orang lain. Nah, itu teman-teman bisa membentengi diri sendiri dengan cara seperti itu. Pada intinya tetap pada protokol kesehatan. Sedikit penjelasan juga mengenai COVID-19 ini, bahwa COVID-19 ini sangat mudah menyerang dengan sistem imunitas tubuh yang tidak baik. Oleh karena itu, teman-teman ini perlu nih untuk menjaga sistem imun dalam tubuh. Nah, menurut pakar kesehatan juga, bahwa kekebalan tubuh yang sehat itu dapat menangkal infeksi akibat virus dan bakteri. Di KKN ini, saya memiliki program kerja yang akan saya rekomendasikan kepada teman-teman semua. Nah, salah satu tindakan preventif untuk mempertahankan sistem imun dalam tubuh. Dan memang selama masa pandemi ini, keluarga saya di rumah juga mengkonsumsi 3 kali dalam seminggu minuman yang akan saya rekomendasikan kepada teman-teman. Di sini saya akan memadukan beberapa bahan alami yang teman-teman ini mudah untuk dapatkan di mana saja dan baik untuk tubuh. Yang kemudian di sini saya akan mix menjadi sebuah minuman yang dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh. Nah, di sini ada 3 yang bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada gula merah, yang kedua itu ada jahe, dan yang terakhir ini ada kunyit. Ini saya jelaskan singkat untuk 3 bahan ini. Yang pertama ada jahe. Jadi jahe ini dapat menangkal infeksi akibat virus dan bakteri karena di dalam jahe ini terdapat kandungan gingerol. Nah, di mana kandungan gingerol ini yang dalam jahe ini dapat melindungi pencernaan dan usus. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa jahe ini juga memiliki antioksidan, nah yang dapat mencegah kerusakan DNA tubuh dan stres. Kemudian jahe juga ini dapat dikonsumsi ketika teman-teman ini lagi mengalami yang namanya batuk. Nah, di mana jahe ini dapat meredakan dengan sifat antiinflamasinya dan dapat menghangatkan tenggorokan. Yang kedua, ini saya akan jelaskan mengenai kunyit. Jadi di mana kunyit ini memiliki kandungan yang bersifat kurkumin. Nah, kurkumin ini yang memiliki efek penghambat proses pertumbuhan virus. Nah, baik secara langsung dengan cara merusak fisik virus maupun melalui penekanan jalur penyesalan seluler yang penting dalam proses replikasi virus. Jadi memang kunyit ini itu dia yang berfungsi untuk menghambat proses pertumbuhan virus yang masuk dalam tubuh. Nah, yang terakhir di sini ada gula merah. Nah, sedikit penjelasan mengenai gula merah. Jadi gula merah ini selain berguna sebagai cita rasa dalam minuman yang akan saya perlihatkan kepada teman-teman, bahwa gula merah juga ini dapat meningkatkan stamina dan energi bila dikonsumsi. Karena gula merah ini memiliki kandungan nutrisi tinggi sehingga tidak mudah terserang penyakit.
sekarang kita ke tahap pembuatannya ya. Jadi cara buatnya itu sangat gampang banget teman-teman. Jadi pertama itu dikupas jahe dan kunyit ini dikupas. Tadi saya sudah kupas sebelumnya. Kemudian yang kedua itu dicuci. Cucinya itu harus bersih ya teman-teman. Nah selanjutnya itu jahenya ini kita geprek. Nah setelah itu kunyitnya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ini hanya digeprek. Ini digeprek, tidak dihaluskan atau tidak dihancurkan. Hanya digeprek biar rasanya itu ada ketika dia dimasak. Hasilnya saya sudah geprek, jadi tidak dihancurkan ya. Setelah itu kita siapkan wadah yang berisi air. Nah airnya teman-teman bisa lihat. Nah ini airnya sebenarnya tergantung berapa keluarga teman-teman yang akan mengkonsumsi. Nah kebetulan karena di rumah saya ada 5 orang, jadi airnya sekitar seperti ini. Jadi nanti hasilnya satu orang itu 1 gelas yang kecil. Nah ini kemudian saya akan turunkan ke airnya ini. Nah kemudian saya campur dengan gula merah. Tapi ini gula merahnya tidak banyak juga tidak sedikit, hanya sebagai cita rasa supaya yang minuman ini tidak begitu pahit. Nah kemudian kita nyalakan kompor. Nah jadi ini saya akan tunggu dari minuman ini sampai dia mendidih kurang lebih 20 menitan. Nah nanti kalau misalnya minuman ini sudah mendidih, kita tuang di tempat minum yang bersih. Nah saya sih sebenarnya menggunakan ini ya, menggunakan ini nanti untuk dituang. Tapi ketika minuman ini mau dituang itu disaring dulu, jahe sama kunyitnya, biar jahe dan kunyitnya itu tidak ikut dimakan nantinya. Jadi pas ini dituang di tempat yang bersih ini, kita saring. Nah jadi teman-teman ini udah jadi, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi itu saya bagi di keluarga dengan ukuran gelas seperti ini. Nah ini akan saya minum. Memang enak sekali teman-teman, buat ini kesehatan, buat meningkatkan imunitas tubuh. Jadi perlu diingatkan juga kepada teman-teman bahwa minuman ini jangan sekali diminum ya, soalnya ini agak pedis gitu, agak pedis terus hangat. Jadi kalau misalnya sekali minum itu teman-teman bisa batuk, jadi diminumnya perlahan aja. Nah ini juga segar banget, kalau misalnya udah masuk di tenggorokan tuh hangat-hangat gimana gitu. Nah sekian video yang saya share untuk teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk keluarga dan teman-teman di rumah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.